Perkenalkan, saya Rizma Prawira dan rekan saya Anjani Ataya. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar untuk mata kuliah perubahan iklim laut dan pesisir dengan judul Analisis Pengaruh Suhu Permukaan Laut terhadap Dinamika Sistem Karbonat, DIC, PCO2, dan pH, dan fenomena pengasaman laut global pada periode 1990 sampai 2020. Penelitian ini dilatar belakangi atas tingginya emisi CO2, di mana laut juga berperan untuk menyerap emisi CO2 tersebut, dan proses ini membentuk asam karbonat. Nah, dampaknya adalah penurunan pH di laut, atau kita kenal juga dengan fenomena pengasaman laut. Parameter yang berkaitan dengan pH itu adalah PCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida dan dissolved inorganic. Meskipun IPCC sudah mengeluarkan report mengenai adanya pengasaman laut, tapi IPCC hanya meninjau dari pH, dan kami ingin mengeksplor pengasaman laut dari variabel DIC, PCO2, dan juga ditinjau dari SST. Penelitian ini memiliki 5 tujuan, yaitu menganalisis tren pemanasan global, mengevaluasi laju pengasaman laut, memetakan variabilitas spasial, menganalisis inersia sistem karbonat dan validasi prediksi masa depan, serta mengidentifikasi laju kenaikan DIC dan PCO2. Daerah kajian dan metode penelitian adalah sebagai berikut. Analisis akan dilakukan secara spasial, namun untuk beberapa kasus akan dilakukan analisis time series dengan merata-ratakan area-area laut sebagai berikut. Untuk parameter yang akan digunakan yaitu adalah SST, pH untuk meninjau pengasaman, dan variabel yang berkaitan dengan pH yaitu PCO2 dan DIC. Metode pengolahan data yang digunakan untuk mendeteksi perubahan iklim adalah linear regression. Ini digunakan untuk variabel pH, PCO2, dan DIC karena sudah diketahui bahwa trennya pasti linear. Sedangkan untuk SST, karena trennya tidak linear, maka digunakan metode Mann-Kendall test. Kemudian kami juga akan melihat hubungan antar variabel dengan running Pearson correlation analysis. Kami menggunakan data yang sama dengan yang digunakan pada IPCC. Sebelah kiri adalah gambar yang diproduksi oleh IPCC dan sebelah kanan ada gambar yang kami reproduksi sendiri. Berdasarkan plot dekadal SSI trend dari tahun 1850 sampai tahun 2025, jadi kenaikan suhu laut yang signifikan hampir di seluruh wilayah samudra, namun di Pasifik kurang signifikan. Masuk ke tren perubahan pH, pada data historis dari tahun 1770 sampai 2000 terlihat bahwa perubahan pH sangat minim sekali, hanya 0,001 per dekade. Namun ketika dilakukan analisis time series di masing-masing samudra, terlihat bahwa pada tahun 1950 sampai 2000 baru ada penurunan pH yang cukup signifikan. Baru kemudian ketika ditinjau pada tahun 1990 sampai 2023, trennya baru meningkat sampai 0,03 per dekade. Ditinjau secara global dari tahun 1985 sampai 2022, penurunan pH juga terlihat punya tren yang terus menurun. Pada periode yang sama ditinjau juga perubahan atau tren dari variabel PCO2, terlihat bahwa ada tren peningkatan sampai 1,5 atau 2 per tahunnya. Jika ditinjau dari time series di masing-masing samudra, terlihat bahwa semua samudra mengalami tren peningkatan, namun di Pasifik Ekuator nilainya sudah lebih tinggi daripada samudra-samudra yang lainnya. Kemudian bila ditinjau dari variabel DIC, ini juga mengalami tren peningkatan mencapai 1 sampai 2 mikromol kilogram per tahunnya. Ditinjau dari deret waktu di masing-masing samudra, meskipun masing-masing samudra mempunyai karakteristik DIC-nya masing-masing, namun terlihat di semua samudra ada tren kenaikan. Dengan Laut Selatan atau Southern Ocean ini mempunyai nilai DIC yang paling tinggi. Kemudian akan dijelaskan mengenai korelasi samudra yang berisi heatmap korelasi, korelasi spasial, dan korelasi temporal antara SST dengan DIC PCO2, pH dengan DIC PCO2, dan juga antara DIC dan PCO2 itu sendiri. Kemudian inilah heatmap korelasi biogeokimia per wilayah samudra dari rata-rata tahun 1990 sampai 2023. Sumber X-nya adalah korelasinya dan sumber Y-nya adalah wilayah samudra. Nah, bisa dilihat di kotak merah, yaitu korelasi antara pH dengan PCO2, dia tuh biru pekat atau korelasinya sekitar minus 0,96. Ini membuktikan hukum kimia yang mutlak, yang dimana ketika tekanan CO2 naik, maka pH pasti turun. Kuantitasi global ini mengkonfirmasi dominasi forcing antropogenik berdasarkan paper Laufset pada tahun 2020, di mana sistem buffer laut terbukti tidak mampu mencegah pengasaman laut secara langsung, yang juga dipaparkan oleh Middleburg pada tahun 2020. Kemudian ditinjaunya korelasi antara pH DIC dan juga DIC PCO2. Di sini korelasinya itu rata-rata lemah. Nah, ini tuh adalah bukti bekerjanya sistem buffer karbonat. Menurut Middleburg pada tahun 2020, laut itu mengubah input karbon menjadi bikarbonat stabil, mencegah penurunan pH secara 1:1. Inilah mekanisme yang memungkinkan laut menampung emisi masif tanpa lonjakan keasaman yang ekstrim. Kemudian untuk korelasi SSC dan DIC didominasi warna biru tua dengan korelasi sekitar minus 0,9. Ini mengkonfirmasi bekerjanya pompa larutan seperti pada paper Lee pada tahun 2023. Jadi air hangat secara fisik menolak penyimpangan karbon, namun terjadi anomali di kutub.
di mana di Arktik itu kan warnanya merah dipengaruhi oleh pengenceran akibat pencairan berdasarkan jurnal Hong pada tahun 2023. Nah, sedangkan di Southern Ocean yang warnanya putih itu didominasi oleh upwelling massa air tua yang mengacaukan sinyal suhu menurut Chen dan Tung pada tahun 2018. Oke, beralih ke korelasi SSC dengan PCO2. Di sini ada dua korelasi yang berbeda di beberapa lokasi. Pertama di Atlantik Utara yang warnanya merah atau korelasi positif, di mana itu murni dikontrol oleh fisika termodinamika, di mana air hangat melepas gas. Sebaliknya, di beberapa tempat seperti ekuator Pasifik itu kan warnanya biru atau korelasi negatif. Itu karena dikendalikan oleh dinamika sirkulasi. Menurut Ma, pada tahun 2023, upwelling membawa air dingin yang kaya akan karbon exhaust dari kedalaman, sehingga suhu dingin justru memicu lonjakan PCO2. Oke, pada korelasi spasial antara DC dan PCO2, wilayah ekuator dan kutub seperti Southern Ocean menunjukkan korelasi positif. Menurut Chen dan Tung pada tahun 2018, ini adalah tanda dominasi fisika, di mana proses upwelling mengangkat massa air karbon exhaust yang kaya DC ke permukaan, sehingga saat DC naik, PCO2 otomatis naik. Nah, sementara itu menurut Lee pada tahun 2023 dan juga Gallego pada tahun 2018, di subtropis, yaitu di Atlantik dan Pasifik Utara, korelasi berbalik negatif. Di sini jadi kompetisi antara suhu dan biologi. Saat musim panas, pemanasan menaikkan PCO2, sementara blooming phytoplankton menyerap DIC secara masif. Hasilnya, walaupun PCO2-nya naik, DIC-nya turun. Oke, jadi pola ini juga tercermin pada peta DIC dan pH di zona ekuator atau di kutub. Itu kan korelasinya negatif, sinyal pengasaman murni terlihat jelas di mana ketika DIC naik pH-nya turun. Namun di subtropis atau merah atau korelasi positif, efek suhu musimal begitu kuat hingga mampu menutupi sinyal kimia tersebut. Menciptakan anomali di mana pH seolah-olah naik bersama dengan DIC. Ini membuktikan bahwa di lintang tengah termodinamika seringkali mengabaikan sinyal pengasaman biologis menurut Ma pada tahun 2023. Oke, korelasi spasial antara pH dan PCO2, di mana petanya berwarna biru gelap merata dan korelasi -1. Ini adalah visualisasi dari hukum mutlak kimia laut. Di sini tidak ada anomali. Pola cermin serupa pada grafik garis menunjukkan bahwa di setiap titik samudera, kenaikan tekanan CO2 secara instan menurunkan pH. Konsistensi universal ini menegaskan temuan Lautse pada tahun 2020 bahwa pengasaman laut permukaan adalah respon yang sudah pasti terjadi terhadap forcing antropogenik yang terjadi serentak tanpa memandang lokasi geografis. Berbeda dengan pH, peta SST dan PCO2 menunjukkan perbedaan dua mekanisme. Di zona merah atau di subtropis, kita melihat dominasi termodinamika sesuai studi Nyali pada tahun 2023, di mana pemanasan air secara fisik mendorong pelepasan gas menaikkan PCO2. Sebaliknya di zona biru atau di ekuator dan kutub, mekanisme ini dikalahkan oleh dinamika sirkulasi. Mengacu pada Ma pada tahun 2003 dan juga Chen dan Tuk pada tahun 2018, upwelling membawa air dingin yang kaya akan karbon exhaust ke permukaan. Akibatnya terjadi anomali di mana suhu dingin justru berasosiasi dengan PCO2 yang ekstrem tinggi. Oke, korelasi spasial antara SSC dan DIC kebanyakan didominasi oleh korelasi negatif kuat atau biru. Ini adalah bukti bekerjanya solubility pump, di mana air yang menghangat memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang lebih rendah. Ditambah dengan sertifikasi yang menghangat, mixing musim dingin, laut yang memanas menjadi penyerap karbon yang kurang efisien. Implikasinya, seperti diperlihatkan oleh Chikamoto pada tahun 2001, semakin laut menghangat, semakin banyak CO2 yang tertinggal di atmosfer, menciptakan umpan balik positif yang mempercepat laju pemanasan global itu sendiri. Oke, terakhir ini adalah analisis running correlation Pearson yang mengungkap dinamika laut yang sebenarnya. Yang pertama, garis korelasi antara DC dengan PCO2 yang warna hijau itu stabil di angka positif 1. Ini adalah bukti dominasi sinyal antropogenik di mana emisi global begitu kuat hingga memaksa kedua parameter ini naik serentak, menghapus pola variabilitas alaminya berdasarkan Cripps pada tahun 2022. Begitu juga dengan hubungan pH dan PCO2 yang berwarna merah. Itu tuh terkunci di angka -1. Jadi membuktikan bahwa pengasaman adalah konsekuensi kimiawi yang mutlak dan stabil berdasarkan Loveset pada tahun 2020. Namun ketika melihat interaksi antara SSC dan PCO2, yaitu yang warna oranye, garis ini berfluktuasi. Fluktuasi ini adalah jejak siklus ENSO. Saat fase La Nina, upwelling membawa massa air karbon exhaust ke permukaan dan mengacaukan hubungan suhu dan gas. Berdasarkan Ma pada tahun 2023, ini membuktikan bahwa di balik tren pemanasan global, variabilitas iklim dekadal masih aktif memodulasi mekanisme penyerapan karbon laut kita. Dari segala analisis tadi, setidaknya bisa dibuatkan alur kesimpulan. Yang pertama, suhu laut semakin panas, menyebabkan keluaran CO2 menurun, dan kalau CO2 menurun, maka CO2 lebih banyak tertahan di atmosfer, dan sebagian CO2 yang terserap menyebabkan peningkatan DIC, akhirnya menyebabkan perubahan iklim dan juga pH laut turun, laut menjadi lebih asam. Dan ketika laut sudah asam itu, dampaknya itu irreversible. Baik, dapatkan kesimpulan seperti berikut. Yang pertama, bahwa memang suhu permukaan itu terus-menerus naik dan memperkuat stratifikasi. Dan yang kedua, karena suhunya naik, lebih banyak karbon emisi yang dikeluarkan sehingga adanya kenaikan DC dan PCO2 yang juga menyebabkan pH air laut turun dan menyebabkan pengasaman laut. Lalu adanya mekanisme suasana berbeda antara subtropis dan ekuator, di mana subtropis dipengaruhi oleh thermal, sementara ekuator dipengaruhi oleh sirkulasi. Dan yang terakhir, data observasi mengkonfirmasi prediksi modul FPCC, yang dimana penurunan pH atau pengasaman laut ini menyebabkan dampak yang irreversible. Baik, kami cukupkan penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan untuk menunjang penelitian kami.